Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-16 ya. Di pertemuan ke-16 pada tanggal 6 Mei 2021 ini kita membahas tentang ketahanan nasional ya. Di materi ketahanan nasional ini pastinya nanti kita akan mengetahui dari pengertian ketahanan nasional, kemudian ciri-ciri ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan asas-asas ketahanan nasional. Mas Mbak semua, yang pertama kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional Indonesia, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Mas Mbak semua, inilah pengertian dari ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua yang perlu kita pahami, di mana di dalam ketahanan nasional, Mas Mbak semua pastinya kita akan juga yang namanya menghadapi ya dan mengatasi kaitannya adanya tantangan, adanya ancaman ya. Pastinya tantangan dan ancaman dan hambatan ini bisa datang dari luar maupun dari dalam ya. Tapi Mas Mbak semua pastinya dengan ketahanan nasional ini kita akan semakin tangguh ya. Akan semakin tangguh. Kita akan menjaga yang namanya menjamin ya kaitannya dengan identitas, kemudian integritas, kaitannya dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan tujuan nasional ya. Dalam pengertian tersebut, Mas Mbak semua, bahwa ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua ya, kita mengetahui di mana ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan ya. Kemudian pastinya kaitannya dengan keuletan, ketangguhan. Nah, untuk kekuatan nasional gunanya untuk mengembangkan ya, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Nah, setelah Anda memahami pengertian dari ketahanan nasional, kita akan melihat dari pengertian konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia ini konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, bahwa di dalam aspek kehidupan ya bangsa Indonesia ini terpadu berlandaskan Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Mas Mbak semua ya, bahwa antara kesejahteraan dan keamanan itu memang bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan itu memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya, penyelenggara keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri. Inilah Mas Mbak semua, di mana tadi bahwa keamanan dan kesejahteraan itu memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan ya. Nah, setelah Anda memahami kaitannya dari konsepsi ketahanan nasional, pengertian dari ketahanan nasional, di sini kita akan mengetahui dari ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya, dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk mempertahankan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan ya, dan 5 aspek sosial Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Inilah Mas Mbak semua, kita melihat dari metode Astagrata, di mana metode Astagrata ini kita bisa dilihat dari 3 aspek alamiahnya dan 5 aspek sosialnya. Nah, aspek alamiah kaitannya dengan geografi ya, alamiah pasti kaitannya dengan alam juga ya. Kekayaan alam, kependudukan itu kaitannya dari alamiah Trigatra. Untuk kaitannya Pancagatra ini pastinya di dalam aspek sosial ini ada 5 ya, adanya politik Mas Mbak semua, adanya ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, berpedoman pada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Ya, Mas Mbak semua, di mana wawasan Nusantara ini juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat ya untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Kemudian setelah Anda mengetahui dari ciri-ciri ketahanan nasional, kita lihat dari sifat-sifat ketahanan nasional. Berikut ini merupakan sifat-sifat ketahanan nasional, Mas Mbak semua. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Mas Mbak semua, mandiri di sini kaitannya pastinya harus benar-benar percaya ya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Ya, dengan keuletan kaitannya ketangguhan ya. Ketangguhan itu akan mengandung prinsip ya, tidak mudah menyerah. Bertumpu pada identitas ya, integritas dan kepribadian bangsa. Mas Mbak semua, untuk sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama ini tadi mandiri sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan bahwa mandiri itu adalah bersifat percaya ya, dan percaya itu terhadap kekuatan sendiri. Dua adalah dinamis. Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Inilah Mas Mbak semua yang Anda pahami dari tadi ya sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah mandiri, yang kedua adalah dinamis. Dinamis dikatakan di sini bahwa dinamis itu tidaklah tetap ya. Kemudian yang ketiga adalah manunggal. Manunggal artinya itu ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas Mbak semua, bahwa tadi kita sudah mengetahui mandiri. Ya, yang pertama, dua adalah dinamis, tiga ini manunggal, harus seimbang ya. Kemudian yang keempat adalah wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya ya. Wibawa itu adalah pandangan yang bersifat manunggal yang pastinya bisa mewujudkan kewibawaan nasional ya. Jadi dengan kewibawaan nasional itu Mas Mbak semua, nah ini bisa diperhitungkan oleh pihak lain untuk menjadi daya tangkal suatu negara. Nah, untuk sifat-sifat Mas Mbak semua, tadi kaitannya sifat-sifat ketahanan nasional, pastinya masih ingat, yang pertama adalah mandiri, dua adalah dinamis, tiga manunggal, empat wibawa, dan yang kelima adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, Mas Mbak semua, tadi kita sudah memahami dari 5 sifat-sifat ya, 5 sifat-sifat dari ketahanan nasional. Nah, kita di sini akan memahami ya, kita akan
membahas ya asas-asas ketahanan nasional ya. Asas ketahanan nasional ini Mas Mbak semua merupakan tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama A itu adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan itu merupakan dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung ya. Maka di dalam asas Mas Mbak semua kesejahteraan dan keamanan ini pastinya Anda mengetahui tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional itu tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan itu merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan itu harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Mas Mbak semua, kita akan mengetahui juga setelah Anda memahami dari kesejahteraan dan keamanan, kita lihat yang B adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional itu juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut, dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Kita lihat yaitu yang mawas ke dalam. Mawas ke dalam itu bertujuan menumbuhkan hakikat, sikap, dan kondisi kehidupan nasional ya berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Ini mawas ke dalam. Untuk yang mawas keluar itu bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Mas Mbak semua, Anda sudah memahami dari mawas ke dalam, mawas keluar, di mana mawas ke dalam ini kaitannya kita harus menumbuhkan ya. Bangsa Indonesia harus menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional. Kemudian yang kaitannya mawas keluar ini bahwa kita semua ya bangsa Indonesia itu mengatasi dampak lingkungan ini ya kaitannya dengan strategis luar negeri dan menerima bahwa kenyataan adanya interaksi ketergantungan dengan dunia internasional. Nah, kita lihat dari asas kekeluargaan. Asas ini bersifat keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini, diakui adanya perbedaan dan kenyataan real dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak. D.
asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kita lihat dari kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Oke, Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui dari pengertian ya ketahanan nasional tadi ya, kemudian ciri-cirinya, sifat-sifat ketahanan nasional serta asas-asas ketahanan nasional, Mas Mbak semua, yang pertama sekarang ya pastinya Anda nanti akan menjawab pertanyaan di mana pertanyaan ini pastinya sudah saya jelaskan pada materi yang tadi ya. Yang pertama, Mas Mbak semua, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? 2. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat ketahanan nasional. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya ulangi lagi ya, jangan lupa untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-16 ya, ke-16 pada mata kuliah PKN hari ini tanggal 6 Mei 2021 pada sore hari ini ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.